أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam rahmat, perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniai kepada kita semua. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan beberapa nasihat-nasihat. Tentunya nasihat ini datang dari Allah dan dari Rasulnya serta dijelaskan oleh para ulama. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini juga tercurahkan untuk keluarga beliau, untuk para sahabatnya, dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Hisnul Muslim, bentengnya seorang muslim. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa doa-doa yang berkaitan dengan sujud. Ada beberapa doa yang sudah kita bacakan, yang doa-doa ini dianjurkan untuk dibaca tatkala kita salat pada posisi sujud. Kita lanjutkan pada nomor 20, judul nomor 20, doanya nomor 48. Doa, kalau kita lihat urutan di dalam kitab Hisnul Muslim ini urutan doa ke-48. Doa ini berkaitan dengan duduk di antara dua sujud. Kami kira doa ini tidak asing lagi di telinga kita, yaitu ada beberapa versi doa dan banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang doa ini. Kami kira sudah ada di layar doanya. Apa belum? Belum ya. Baik, ada beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang doa di antara dua sujud ini. Doa yang pertama adalah cukup membaca Rabbil Firli, Rabbil Firli. Dan doa ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW hanya menyebutkan 4 kalimat saja. Kalau di sini 2 kalimat Rabbil Firli, dan itu pun diulangi lagi dengan Rabbil Firli. Boleh dibaca lebih dari 2 kali, boleh, tidak ada masalah. Karena dalam satu riwayat Nabi SAW
pernah sholat dalam satu rakaat itu, afwan, ada yang mengatakan dalam 4 rakaat, ada yang mengatakan dalam 4 rakaat, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di sholat malamnya Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surat Ali Imran. Bisa kita bayangkan itu. Anggaplah dalam 4 rakaat Nabi SAW membaca 3 surah ini. Ada yang mengatakan Nabi membaca 3 surah ini dalam 1 rakaat. 3 surat dibaca dalam 1. Ada yang mengatakan 4 rakaat. Dan diceritakan dalam hadis tersebut Nabi SAW melakukan rukuknya hampir mirip dengan berdirinya. Jadi kalau Rasulullah SAW membaca anggaplah 200 ayat di saat berdiri, rukuknya hampir segitu miripnya. Begitu pula dengan sujudnya. Sujudnya Nabi SAW hampir mirip seperti berdirinya, dan duduk di antara dua sujudnya, Rabbi firli, itu lama durasinya hampir mirip dengan berdirinya Nabi SAW. Terus pertanyaannya, kalau Nabi SAW duduk di antara dua sujudnya sampai selama itu, apa yang dibaca oleh Nabi? Tidak mungkin Nabi SAW hanya sekedar duduk saja, mingkem, tidak baca apapun. Kata para ulama, yang dibaca oleh Nabi SAW adalah Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosaku, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Itu yang diulang-ulang oleh Nabi SAW. Baik, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi hanya menyebutkan 5 kalimat saja, yaitu Allahumma gfirli, yang pertama, warhamni, wajuburni, wahdini, warzuqni. Dalam riwayat yang lain cuma ada 4 doang. Dalam riwayat yang lain, ini adalah riwayat yang lengkap, penggabungan dari beberapa riwayat, ada 7 kalimat yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan itu bisa dilihat dalam Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah mengatakan Nabi SAW pernah membaca Allahumma gfirli, warhamni, wajuburni, wahdini, warzuqni, wa'afini, warfa'ni. Jadi ada 7 kalimat yang baca oleh Nabi SAW. Baik, mungkin di antara kita bisa memilih salah satu di antaranya. Tapi yang paling afdal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, untuk kehati-hatian, 7 kalimat ini diusahakan ada di dalam doa tatkala kita duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, warhamni, wajuburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Kami ulangi. Rabbi firli, warhamni, wajuburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ini urutan yang lain. Tadi saya sudah bacakan ada dalam riwayat Tirmidzi, Abu Daud. Dia 7 kalimat juga, tapi urutannya yang berbeda. Urutannya yang berbeda. Ada yang mengatakan ini adalah gabungan daripada beberapa riwayat yang Rasul SAW menyebutkan 4 kalimat, ada 5 kalimat tadi. Bahkan ada hanya sekedar 2 kalimat Nabi ulang-ulangi, Rabbi firli, Rabbi firli. Maka dalam riwayat yang terakhir ini Nabi menyebutkan ada 7 kalimat. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan membaca terjemahan atau penafsiran para ulama terkait dengan doa-doa yang tadi kita sudah bacakan dalam beberapa riwayat yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Baik, kita akan jelaskan riwayat yang pertama, yaitu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nabi Huzaifah bin Al-Yaman. Nabi SAW ketika salat malam, Nabi SAW membaca doa di antara dua sujud yang berbunyi Rabbi firli, Rabbi firli. 2 kali diulangi oleh Nabi SAW. Dan kita boleh mengulang-ulangnya sampai lebih 2 kali, tidak ada masalah. Tidak mengapa, selama
kita mendapati imam belum mengucapkan takbir perpindahan ke sujud, maka masih boleh untuk kita baca Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Sampai kapan? Sampai imam mengucapkan takbir perpindahan menuju gerakan sujud. Kalau imam mengatakan Allahu Akbar, stop bacaannya, ikut gerakan imam. Baik, apa maksud dengan Rabbi firli ini? Kalau terjemahan sehari-hari kita mengatakan Rabbi, ya Tuhanku, Rabbi Tuhanku, Ighfirli, ampuni aku. Nah, apa maksud dengan ampuni aku di sini? Kata para ulama, ai usturni ma'at tajawuz anil muakhadati wa munaqashatil hisab. Yang dimaksud dengan ya Allah ampuni aku, ya Tuhanku ampuni aku, maksudnya adalah usturni, tutuplah aibku, tutup kesalahanku, tutup dosaku. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah manusia yang tidak terluput dari perbuatan dosa, kesalahan. Dan maha kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala tidak membocorkan rahasia itu. Allah tidak beberkan, Allah tidak tampakkan kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita bisa bayangkan, andai kata setiap dosa yang kita lakukan langsung dibeberkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kalau ada orang yang melakukan pencurian, maka secara otomatis tangannya akan bertambah panjang. Bisa jadi misalnya kalau dia melakukan perbuatan dosa yang hubungannya dengan mata, misalnya matanya langsung dicongkel oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang kepada kita, sehingga ketika ada orang yang berdosa, Allah tidak langsung tampakkan di dunia ini. Nah, inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dosa-dosa yang kita lakukan di malam hari dibocorkan oleh Allah di pagi harinya. Jangan sampai kita berdosa nanti di pagi hari ini lalu ditampakkan dan dibocorkan oleh Allah, dikhlayakan orang ramai di siang harinya. Inilah kenapa kita minta kepada Allah, Rabbi firli, Rabbi firli. Ya Allah, tutupi dosaku ya Allah. Ini aibku. Ini aib ya Allah. Jangan sampai aibku ini diketahui oleh orang lain. Ini luar biasa makna daripada Rabbi firli itu. Yaitu usturni, tutup aibku ya Allah. Aku baru saja melakukan dosa. Jangan sampai ada orang tahu dari dosa yang aku lakukan ini. Tidak hanya sampai di situ pembahasan dan tafsiran daripada Rabbi firli ini. Kata para ulama, ma'at tajawuz anil muakhazati. Bersamaan dengan itu kita juga minta kepada Allah agar dilampaui. Maksudnya dilampaui di sini, ya Allah jangan sampai dosa yang aku lakukan ini berdampak buruk pada diriku dan orang-orang di sekitarku. Maksiat yang kita lakukan mendatangkan kesialan atau tidak? Mendatangkan dampak buruk atau tidak? Kita bermaksiat. Maksiat yang kita lakukan ini bisa berdampak buruk buat kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala langsung azab di dunia ini dengan misalnya kecelakaan lah, musibah inilah, musibah itulah, anggota keluarga kita yang sakit lah. Ini bisa jadi dampak daripada maksiat yang kita lakukan. Tiba-tiba kita jatuhlah, tersandunglah, ketabraklah, dan seterusnya. Bisa jadi kecelakaan demi kecelakaan, musibah demi musibah, silih berganti menimpa kita. Bisa jadi itu adalah karena dampak buruk maksiat yang kita lakukan. Nah, kita minta kepada Allah, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Maksudnya apa? Ya Allah, tutup aibku dan jangan sampai maksiat yang aku lakukan ini berdampak buruk bagiku dan keluargaku dan orang-orang yang di sekitarku. Masya Allah, ini baru Rabbi firli. Jadi jangan mengira Rabbi firli ini hanya sekedar terjemahannya,
ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. Ternyata lebih luas daripada itu makna daripada Rabbighfirli ini. Tidak hanya sampai di situ. Kata para ulama, makna daripada Rabbighfirli ini adalah wa munaqashatil hisab. Ya Allah, jangan sampai dosa-dosa yang aku lakukan ini akan menjadi munaqashah. Munaqashah itu adalah sesuatu yang akan dipersidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi munaqashah itu disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan dipanggil oleh Allah di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu persatu lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut itu dan kemudian ada seperti berbalas pantun antara Allah dengan makhluknya, ini bahaya. Bahaya. Tatkala seseorang sedang dihisap pada hari kiamat, lalu kemudian dia terlalu banyak ngeyelnya, selalu menjawab, Allah katakan, fulan, panggil. Kamu di tanggal sekian, di jam ini, di tempat ini, kamu benar enggak melakukan dosa ini? Ini ada catatan malaikat ini. Benar enggak? Jika si fulan itu mengatakan tidak ya Allah, itu salah. Itu mungkin malaikat yang salah mencatatnya. Jika terjadi penghisapan seorang hamba pada hari kiamat, tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih ngeyel, masih jawab seperti itu, hati-hati. Ini menunjukkan bahwa hisabnya akan semakin berat. Beda dengan orang hanya sekedar dipaparkan saja oleh Allah. Dipaparkan fulan bin fulan, kamu melakukan maksiat, dosa pada tanggal sekian, jam sekian, di tempat ini bersama si fulan. Yang kedua, kamu melakukannya di jam sekian, di hari sekian bersama si fulan. Cuma dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu catatannya. Dia cuma mengakui, benar ya Allah, iya ya Allah, benar ya Allah, iya ya Allah. Ini menunjukkan bahwa orang ini hisabnya tidak akan berat. Karena dia ngaku salah, udah, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Benar ya Allah, tidak salah malaikat mencatat itu semuanya benar. Nah, ketika kita mengatakan Rabbighfirli tadi, maksudnya apa? Ya Allah, ringankan hisabku. Tatkala Allah akan membeberkan beberapa catatan-catatan dosa kita. Ringankan hisabku ya Allah. Itu maksud daripada Rabbighfirli. Ampuni dosaku ya Allah. Maksudnya adalah tutup aibku. Yang kedua, jangan sampai dosaku itu berdampak buruk. Dan yang ketiga, mudahkan hisabku. Jangan sampai terjadi munaqashah. Munaqashah itu seperti orang disidang di dalam tugas akhirnya. Dalam perkuliahan itu kan ada sidang tugas akhir. Itu kan ditanya oleh pengujinya. Penguji, apa yang kamu tulis? Misalnya tugas akhirnya S1, S2, S3. Apa isi yang kamu tulis itu? Ketika ditanya, kemudian dijawab. Ditanya, dijawab. Ditanya, dijawab. Ini disebut dengan sidang. Nah, ini dalam bahasa Arabnya munaqashah. Kalau itu terjadi pada persidangan kita nanti pada hari kiamat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Nah, untuk menghindari itu, diantaranya adalah jangan lupa membaca zikir doa ini di saat kita sholat, terkhusus pada duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita pahami dari hadis yang pertama ini, hadis Hudzaifah bin Yaman ini. Kata para ulama mengatakan, i'zamur raghbah bi annallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Kita harus hadirkan bahwa harapan kita sangat besar dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Harapan ini harus kita munculkan pada diri kita. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, hadirkan pada diri kita harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Baik, ingat bahwa sesungguhnya istighfar yang kita baca itu tidak cukup hanya di lisan. Orang mengira bahwa
Rabbi firli, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini bagian daripada minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak hanya sekedar, tidak cukup nutqan bil lisan. Nutqan itu hanya sekedar terucap di lisan doang. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Enggak cukup. Bal yashabuhu adamul israr ala mufaraqati dzunub. Tapi harus disertai dengan tidak melanjutkan dosa itu. Artinya tinggalkan dosa tersebut. Jangan sampai baru saja berdosa pagi ini dia istighfar langsung, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti jam 10 dia lakukan lagi, astagfirullah lagi, astagfirullah, astagfirullah. Siang dia ulangi lagi, astagfirullah, astagfirullah. Sore dia ulangi lagi. Ini tidak berlaku. Istighfar ini tidak akan berlaku bagi orang ini dengan 3 makna yang kita sebutkan tadi. Apa makna yang kita sebutkan tadi? Rabbi firli maknanya tadi apa? Ya Allah, tutup aibku. Kemudian yang kedua, jangan sampai dosaku itu berdampak buruk. Ini yang paling penting. Nah, orang yang hanya sekedar beristighfar, mohon ampun di lisan, tapi dia tidak tinggalkan dosa itu, jangan berharap 3 makna yang kita sebutkan ini bisa ada pada istighfar kita. Makanya ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 33, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak akan mengazab sekelompok kaum di mana kaum itu masih ada Nabi Muhammad di dalamnya. Wa anta fihim. Di zaman para sahabat tidak ada azab Allah turun secara menyeluruh untuk para sahabat. Kenapa? Karena masih ada Nabi Muhammad SAW. Ada para ulama yang menafsirkan ayat ini tidak hanya berlaku pada zatnya Nabi, sosok Nabi yang masih hidup, tapi berlaku juga bagi sekelompok kaum yang mereka menghidupkan sunnah dan ajaran Nabi. Ayat ini menjelaskan, andai kata ada satu kaum, sekelompok kaum tersebut masih menghidupkan ajaran sunnah Nabi SAW, maka sekelompok kaum tersebut tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan turun azab pada mereka. Lanjutkan lagi potongan ayatnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab sekelompok kaum yang sekelompok kaum ini mereka selalu beristighfar. Ini poin yang perlu kita garis bawahi dan sesuai dengan materi kita, yaitu Allah tidak akan mengazab sekelompok kaum yang sekelompok kaum ini selalu beristighfar. Ingat, selalu beristighfar kalau dia tidak mengulangi dosa-dosa itu. Dia bertobat, dia tinggalkan dosa itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 135, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Syaratnya mereka tidak melanjutkan dosa-dosa itu. Mereka tidak mengulangi dosa-dosa itu. Kalau itu terjadi, maka makna daripada istighfarnya ini akan berlaku baginya. Allah akan tutupi aibnya. Kemudian Allah akan hindari dampak buruk dari dosa itu, dan Allah akan mudahkan nanti hisab dari dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi kalau hanya sebatas di lisan, tapi dosa itu masih berjalan, hanya sebatas di ucapan, tapi masih dia lakukan dosa-dosa itu, nah, jangan berharap 3 makna istighfar ini ada pada istighfar yang selalu kita ucapkan di setiap harinya. Baik, yang berikutnya yang dapat kita pahami dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sekaligus nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Sampai sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur ini terdapat dalam Al-Qur'an sebanyak 91 kali. Saking banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun.
maha besar ampunannya dan maha luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingatkan di sini, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini murni karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa al-maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, huwa mahdhu fadlin minhu wa ni'mah. Jadi ampunan yang Allah berikan kepada hambanya itu ini murni karunia dan nikmat dari Allah. Ketahuilah, beliau mengatakan sini ilman, ketahuilah bi anna Allah la yantafi bil maghfirah li ibadihi. Tidak ada manfaat bagi Allah. Apa sih manfaat bagi Allah mengampuni hambanya? Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya lalu kemudian semakin besar kekuasaan Allah? Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya lalu kemudian semakin tinggi kedudukan Allah? Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada hamba ini bukan ada kepentingan di sana. Allah tidak memiliki kepentingan apapun. Beda dengan manusia. Manusia ketika memberikan maaf kepada misalnya temannya atau saudaranya yang bersalah, minta maaf temannya tersebut. Lalu kemudian kita agak berat memang memaafkannya. Memang kesalahannya besar, berat untuk maafkan. Tapi dia bawa misalnya sesuatu yang ini merupakan, anggaplah denda dari kesalahan tersebut. Nah, kadang-kadang kata maaf itu bisa keluar dari lisan kita, oh iya, saya maafkan. Kenapa? Karena ada iming-iming atau kepentingan di sana. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala ketika memaafkan hambanya, mengampuni hambanya. Apa keuntungan bagi Allah? Apa manfaat yang didapatkan oleh Allah ketika mengampuni hambanya? Tidak ada manfaatnya bagi Allah. Tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama bahwa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala murni karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula wala yaghfir lahum khaufan minhum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni sekelompok kaum karena takut. Mungkin Allah takut nih kepada hamba-hambanya sehingga hamba-hambanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda misalnya, sama seperti misalnya ada sekelompok kaum yang tiba-tiba dia mengepung rumah kita. Kalau kamu tidak maafkan kami serang nih rumah. Takutlah dia. Mau diserang rumahnya. Sebanyak itu orang mengepung rumahnya, maka dia akan mengatakan, "Ya baik, saya maafkan kalian." Kenapa kata maaf itu keluar dari lisan kita? Karena kita takut diseruduk oleh orang-orang. Takut, kita berikan ucapan maaf itu. Apa Allah takut pada hamba-hambanya lalu kemudian, ya sudahlah kalau begitu saya ampuni kalian. Makanya ampunan Allah itu tidak ada kepentingan bagi Allah dan Allah juga tidak takut kepada hambanya. Murni semata-mata ampunan yang Allah berikan kepada kita adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya adalah di antara keberkahan dari minta ampun kepada Allah yang didapatkan oleh makhluknya adalah Allah akan luaskan rizki. Masya Allah. Selain ini zikir yang mendatangkan beberapa makna yang sudah kita sebutkan tadi. Selain daripada itu, istighfar, mohon ampun kita kepada Allah juga bisa memperluas rizki kita. Bisa memperluas rizki, membuka pintu-pintu rizki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai ke-13, Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Wahai Nuh, katakanlah kepada mereka-mereka umatmu itu,
minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffarah. Sesungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrarah. Allah akan turunkan bagi mereka hujan dari langit yang cukup bagi mereka. Ini rizki. Allah luaskan rizkinya berupa diturunkan hujan. Tidak sampai di situ saja. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan banyakkan harta-harta kalian. Karena istighfar yang kalian baca itu, Allah akan perbanyakkan harta dunia yang kita miliki. Wa banin, keturunan-keturunan, anak cucu kalian, Allah akan perbanyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan buat kalian kebun-kebun. Di kebun-kebun tersebut Allah jadikan pula ada sungai-sungai yang mengalir air di dalamnya. Ini semuanya rizki. Nah, ini bisa didapatkan oleh mereka-mereka yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sebatas itu, keuntungan akhirat pun kita dapat. Orang yang memperbanyak istighfar, dia akan meraih karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Dalam satu hadis, Nabi SAW mengatakan, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'minin mu'minatin hasanatan." Kata Rasul SAW, siapa orang yang minta ampun, selain dia minta ampun untuk dirinya sendiri, dia juga minta ampun untuk banyak orang. Makanya orang yang sudah terbiasa istighfar untuk dirinya sendiri, terkadang dia tidak cukup hanya sampai di situ. Dia juga terkadang melanjutkan untuk minta kepada Allah agar diampuni orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, kakeknya, neneknya, kemudian gurunya, kemudian seluruh kaum muslimin, semua dia doakan. Ingat, ketika seseorang mendoakan agar orang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasul SAW, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, maka Allah akan tuliskan dari setiap orang itu yang dia minta ampuni satu kebaikan. Jadi tidak ada ruginya ketika kita misalnya mengatakan Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Lihat, kedua orang tua kita, berarti dua orang. Ingat, di setiap orang yang kita minta ampuni ini ada kebaikan di sana. Ada satu pahala yang kita dapatkan. Kalau dua orang yang kita doakan, berarti dua pahala yang kita dapatkan. Kalau yang kita doakan kita lanjutkan, nenekku ya Allah, kakekku ya Allah, para guruku ya Allah, ampuni ya Allah. Berapa jumlah guru-guru kita yang kita minta ampunkan pada Allah SWT? 10 guru kita, 20, kemudian 100 barangkali dari TK kita belajar, SD, SMA, sampai perguruan tinggi, ratusan jumlah guru kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka itu diampuni. 100 jumlah guru kita, maka kita akan dapatkan 100 pahala. Ini orang yang dia bermudah-mudahan untuk mendoakan orang lain, maka tidak ada rugi bagi dirinya. Mungkin lama dia akan, panjang dia akan berdoa. Dia sebutkan mungkin satu-satu dari teman-temannya, dari orang-orang terdekatnya. Tidak ada rugi baginya. Karena setiap ampunan yang dia panjatkan kepada Allah untuk orang-orang sekitarnya, maka sebanyak itu pula dia akan mendapatkan kebaikan dan pahala. Begitu pula kalau ada orang yang berdoanya bersifat umum saja. Kita sering mendengarkan doa ini. Dia bersifat umum. Misalnya Rabbi firli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosaku, kedua orang tuaku, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat. Bisa kita bayangkan itu. Berapa jumlah kaum muslimin dan muslimat?
maka sekian banyak jumlah itulah kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pelit untuk berdoa. Khususnya mendoakan ampunan buat orang lain. Ya Allah, ampuni tetanggaku, para tetanggaku yang ada di sekitar dan sekelilingku, teman-temanku, kemudian guru-guruku, kedua orang tuaku, kakekku, para kakekku sampai ke atas, nenekku sampai ke atas. Tidak hanya sebatas mendoakan nenek kita saja, tapi neneknya nenek, ibunya nenek, ibu-ibunya nenek, ibu-ibu-ibunya nenek, dan seterusnya. Itu jumlahnya sangat banyak sekali. Jangan batasi doa kita hanya sekedar pada ibu kita saja, tapi kita juga doakan ibunya ibu kita, ibunya ibu-ibunya kita, sampai seterusnya. Bisa kita ringkas ucapan itu adalah dengan jaddat. Inilah hebatnya bahasa Arab kalau sudah dikatakan wa min ajdadina, ampuni kakek-kakekku, maksudnya adalah ayah, ayahnya ayah, ayah-ayahnya ayah, dan seterusnya. Wajaddat, nenek-nenekku. Nenek-nenekku di sini adalah nenek, ibunya nenek, ibu-ibunya nenek, dan seterusnya. Nah, kalau kita kan susah, dalam bahasa Indonesia susah. Tapi dalam bahasa Arab agak lebih mudah sebenarnya untuk mendoakan orang lain dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, tapi maknanya sangat luas. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang lain agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah kebiasaan para nabi dan kebiasaan orang-orang soleh. Sebagaimana di dalam satu doa yang dibacakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh selain beliau minta ampun untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, dan beliau juga tidak lupa mendoakan siapa saja orang yang masuk ke dalam rumahnya dari orang-orang yang beriman tentunya. Karena di dalam rumah Nabi Nuh itu tidak hanya orang yang beriman, bahkan istrinya sendiri kafir, anaknya sendiri kafir. Jadi Nabi Nuh garis bawahi di sini, siapa saja orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dari kalangan orang-orang yang beriman, ampuni dia ya Allah. Dalam surah Nuh Allah SWT mengatakan, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Kata Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa orang-orang yang masuk ke rumahku ini dari kalangan orang-orang beriman. Tidak sampai di situ, dilanjutkan lagi oleh Nabi Nuh, walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan. Coba kita lihat Nabi Ibrahim, bagaimana doa Nabi Ibrahim. Rabbana ighfir li wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa orang-orang yang beriman pada hari ditegakkannya hari hisab, pada hari kiamat. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW dalam surah Muhammad dijelaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir, wahai Muhammad, mintalah ampun atas dosa yang kamu lakukan dan dosanya orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan dosa orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk tidak hanya beristighfar untuk diri sendiri, tapi lanjutkan untuk kedua orang tua kita. Setelah itu baru kita minta agar orang-orang yang beriman yang lainnya juga diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang berikutnya yang tadi sudah kita bacakan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, Nabi SAW membaca tujuh kalimat dalam duduk di antara dua sujudnya. Yang pertama adalah Allahumma firli. Ini sudah kita bahas. Apa maksud daripada
Ighfirli di sini, ampuni aku ya Allah. Kemudian warhamni. Setelah itu wahdini. Setelah itu wajuburni, wa'afini, warzukni, warfa'ni. Dalam riwayat yang lain cuma urutannya saja yang ditukar-tukar. Hanya ditukar-tukar saja. Jadi Allahumma firli warhamni wajuburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Terakhir warzukni. Baik. Apa makna warhamni? Warhamni ini kalau bahasa kita menerjemahkannya adalah rahmati aku. Rahmati aku. Kata para ulama, seringkali kita mendapati dua kalimat ini sering bergandeng. Rabbi firli warhamni. Rabbi firli warhamni ini selalu bergandeng. Begitu juga kadang sering kita baca ini di dalam sholat jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sering bergandeng Allahumma firlahu warhamhu. Nah, kita dapati ini juga bergandeng nih. Allahumma firli warhamni. Ya Allah, ampuni aku dan rahmati aku. Ampuni aku dan rahmati aku. Maksudnya kata para ulama, kita meminta kepada Allah, kalau ada kata rahmat di sana, ya Allah, berikanlah apa yang aku harapkan. Apa yang aku minta ini ya Allah, kabulkan. Berikan ya Allah. Itu maksud daripada rahmat Allah. Di antara kasih sayang Allah kepada kita adalah ketika kita meminta, apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terlalu banyak permintaan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada yang belum dikabulkan oleh Allah. Kadang pengkabulannya itu dengan cara yang lain. Kadang sama sekali sampai wafat orang itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tercatat bagi dia sebagai pahala nanti pada hari kiamat. Nah, ketika kita mengatakan warhamni ini maksudnya adalah ya Allah, berikanlah apa yang aku inginkan, apa yang aku minta, ya Allah, kabulkan. Mudahkan aku untuk mendapatkannya. Mudahkan aku untuk menggapainya. Kalau kita tadi membaca Rabbi firli, kata para ulama, kita minta kepada Allah agar selalu dijauhkan dari apa yang kita takutkan. Apa sih yang kita takutkan di dunia ini? Yang kita takutkan serat rezeki kita, ditimpakan penyakit, ditimpakan musibah, ini yang kita takuti. Nah, ketika kita mengatakan Rabbi firli, itu maksudnya adalah ya Allah, jauhkanlah segala sesuatu yang aku tidak inginkan. Apa sesuatu yang tidak kita inginkan? Itu kita minta kepada Allah supaya dijauhkan dengan mengucapkan Rabbi firli ini atau Allahumma firli ini. Ini makna ini tidak akan mungkin kita ketahui kalau kita tidak gali, tidak kita baca penjelasan para ulama. Kita mengira ketika kita membaca Allahumma firli, maknanya ya Allah ampuni aku, ampuni aku. Tidak sebatas itu maknanya. Para ulama mengatakan ketika kita mengatakan Allahumma firli, maksudnya adalah ya Allah, hindari, hilangkan segala sesuatu yang tidak aku inginkan terjadi pada diriku. Hindari itu ya Allah. Lanjutkan lagi, warhamni, ya Allah, segala sesuatu yang aku inginkan, mudahkanlah mendekat denganku. Mudahkan bagi diriku untuk menggapainya, mendapatkannya. Kita kalau menerjemahkan warhamni ini, ya Allah, berikan rahmat kepadaku, berikan rahmat kepadaku. Maksudnya berikan rahmat kepadaku itu apa? Apa yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, mudahkan untuk aku gapai ya Allah. Mudahkan bagiku untuk mendapatkannya. Itu makna daripada warhamni. Apa yang kita inginkan di dunia ini terlalu banyak. Tapi satu yang akan kita inginkan nanti pada hari kiamat. Apa itu? Pada hari kiamat, apa yang ingin kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan.
Nah, ketika kita mengatakan warhamni ini, ya Allah, berikan aku kemudahan untuk mendapatkan apa yang aku minta, apa yang aku harapkan ya Allah. Yang kita harapkan di hari kiamat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Warhamni. Mudahkan aku untuk mendapatkan itu ya Allah. Dan kita tentunya masuk surga itu bukan karena amalan kita. Bukan karena amalan kita. Dan ini ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, begitu juga dengan engkau ya Rasulullah? Iya, kata Rasul sallam. Aku pun masuk surga bukan karena amalanku. Lalu dilanjutkan oleh sallam, illa anta ghammadani Allahu bi rahmatin, kecuali dengan rahmat warhamni tadi ini. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Maksudnya mudahkan aku untuk mendapat apa yang aku inginkan, apa yang aku ingin gapai di dunia ini, apa yang kita inginkan. Terlalu banyak. Nah, untuk mendapatkan itu tentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin dan hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapati dalam satu doa hanya satu saja disebutkan, tidak digandengkan seperti ini. Ini kita dapatkan digandengkan oleh Rasul sallam. Allahumma firli warhamni, digandengkan. Maka maknanya berbeda tadi. Kalau Allahumma firli maknanya ya Allah, jauhkan aku dari segala sesuatu yang tidak aku inginkan. Itu makna Allahumma firli. Warhamni, ya Allah, dekatkan, mudahkan aku untuk menggapai sesuatu yang aku inginkan. Itu maknanya kalau dia digandengkan. Tapi kalau dia berpisah, hanya kita dapati di dalam doa itu hanya sekedar Allahumma firli, maka dua makna ini terkandung di dalam satu doa itu. Paham atau tidak paham yang saya maksud ini? Agak bertele-tele memang penjelasannya ini. Kami ulangi, butuh konsentrasi. Ini Masya Allah, penjelasan para ulama dalam doa-doa seperti ini perlu untuk kita renungi, kita konsentrasi sehingga ketika kita berdoa itu kita bisa fokus dengan doa kita. Allahumma firli. Ketika kita mengucapkan Allahumma firli itu, yang ada di benak kita tidak hanya sekedar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih luas daripada itu maknanya. Nah, kita ulangi lagi. Ketika kita mendapati satu doa yang dia digandengkan di dalam doa itu dua kalimat ini, digandengkan dua kalimat ini dalam doa itu, yaitu Allahumma firli warhamni, maka maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Allahumma firli maknanya ya Allah, jauhkanlah diriku dari sesuatu yang tidak aku inginkan. Jauhkanlah segala sesuatu yang tidak aku inginkan terjadi pada diriku. Jauhkanlah ya Allah. Itu makna Allahumma firli. Warhamni maknanya ya Allah, datangkan, mudahkan aku untuk mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Kalau kita temukan di dalam satu doa itu ternyata hanya salah satunya disebutkan oleh Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidak dua-duanya, cuma salah satunya. Seperti kita berdoa Allahumma firli wali walidayya, hanya kalimat maghfirah di situ, tapi tidak ada kalimat rahmatnya. Maka kata para ulama, kalau hanya satu saja kita dapatkan, dua makna ini terkandung di dalam doa itu. Dua makna ini terkandung di dalam doa tersebut. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dalam kaidahnya, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kaidah yang dibuat oleh para ulama, apabila dia berkumpul maka maknanya berpisah, tapi apabila dia berpisah maknanya berkumpul. Apalagi itu Ustaz? Ya udah kita tinggalkan aja lah. Apalagi itu kaidahnya? Kaidah itu ada tersendirilah untuk kita bahas penjelasannya. Baik. Ini baru sekedar warhamni. Belum lagi kita bacakan wahdini. Apa itu makna daripada wahdini? Wahdini artinya adalah beri hidayah.
Ya Allah, beri hidayah kepadaku. Masya Allah, selain kita di dalam sholat itu meminta ampunan, meminta rahmat, kita juga minta hidayah kepada Allah. Hidayah di sini yang kita minta kepada Allah adalah hidayah agar diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh. Banyak orang mengira bahwa hidayah di sini hanya sekedar petunjuk. Makanya ada hal-hal yang aneh kadang dari sebagian kaum muslimin yang ingin bercanda. Niatnya bercanda, tapi ini tidak dibenarkan. Kalian ini ngapain sih minta-minta hidayah? Terus menerus minta petunjuk, minta petunjuk. Bukannya kalian mengatakan kaum muslimin itu sudah di atas Islam? Bukankah Islam ini sudah disebut dengan hidayah? Dia mengira ketika mendapatkan Islam, dia cukup dikatakan sudah mendapatkan hidayah. Dia tidak tahu bahwa hidayah itu terbagi kepada dua. Ada namanya hidayatul taufik, ada namanya hidayatul irsyad. Hidayah itu ada dua, yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, bahkan di dalam surah Al-Fatihah pun kita minta hidayah kepada Allah. Apa bunyinya? Kita minta hidayah kepada Allah dalam surah Al-Fatihah. Sering kita minta kepada Allah. Apa bunyi ayatnya? Apa bunyi ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri hidayah kepadaku menuju jalan yang lurus. Ihdina, beri hidayah kepada kami ya Allah. Yang kita minta hidayah di sini bukan hanya sebatas hidayah Islam. Islam sudah ada di genggaman kita. Namun yang terpenting daripada itu, setelah kita mendapatkan hidayah Islam ini, kita minta kepada Allah, bisa enggak, mudah enggak bagi kita untuk beramal soleh di atas Islam ini? Betapa banyak kita melihat orang-orang Islam, tapi tidak sholat. Banyak atau tidak banyak? Tidak. Banyak atau tidak banyak kaum muslimin yang tidak sholat? Banyak. Mereka ini mendapatkan hidayah, dapat hidayah. Tapi hidayah apa yang mereka dapatkan? Mereka hanya mendapatkan hidayatul irsyad. Inilah yang disebut dengan tadi saya katakan, hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Saya jelaskan sedikit. Ini hanya mengulang kaji lagi. Karena hidayah ini sudah sering kita dengar kajian ini. Hidayatul irsyad itu adalah hidayah penjelasan, petunjuk yang merupakan penjelasan dari orang lain. Dan ini semuanya dari kita. Bisa. Hidayah ini bisa kita berikan kepada orang lain. Saya bisa memberikan hidayah ini kepada orang lain. Yaitu penjelasan. Penjelasan sholat 5 waktu wajib. Sholat berjamaah ya. Ini penjelasan. Ini hidayah namanya. Dan semua orang kadang-kadang sudah mendapatkan hidayah ini. Saya tanya, apakah ada kaum muslimin yang belum tahu hukum sholat 5 waktu? Ada kaum muslimin yang belum tahu? Kita tanya misalnya, kaum muslimin, kita katakan, Pak, Bapak enggak sholat? Enggak. Bapak tahu hukum sholat 5 waktu? Tahu. Apa hukumnya Pak? Wajib. Berarti dia sudah mendapatkan hidayatul irsyad. Dia sudah ada hidayah irsyadnya ini. Dia sudah mendapatkan ilmu. Atau bahasa lainnya hidayatul irsyad ini adalah ilmunya sudah ada. Tapi hidayah yang kedua dia belum dapatkan. Apa itu? Hidayatul taufik. Hidayat taufik. Taufik itu apa? Kemudahan, gerakan hati untuk melakukan ilmu yang dia dapatkan tadi. Ini namanya hidayatul taufik. Ketika dikatakan, Pak, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Nah, yang menggerakkan dia untuk melakukan sholat 5 waktu itu siapa? Siapa? Allah. Itulah yang disebut dengan hidayatul taufik tadi itu. Dan hidayatul taufik ini tidak dimiliki oleh orang. Siapapun dia. Jangankan kita. Orang soleh sekalipun tidak memiliki hidayatul taufik ini.
Dia tidak bisa memberikan, maksudnya tidak bisa memberikan hidayatul taufik kepada orang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa memberikan hidayatul taufik untuk orang lain. Hidayatul taufik ini murni pemberian dari Allah kepada orang tersebut. Karena hidayatul taufik ini hubungannya dengan kemudahan untuk melaksanakan ilmu yang dia dapatkan. Dan ini yang kita perlukan. Hidayah yang kedua inilah yang kita perlukan. Ini yang selalu kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, rabbighfirli warhamni wahdini. Nah, yang kita minta hidayah di sini adalah bukan hidayah sekedar ilmu, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi jauh yang lebih penting daripada itu adalah kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Ketika diberikan kemudahan, gerakan hati, mudah mengamalkan ilmu itu. Itulah yang disebut dengan hidayatul taufik, dan tidak semua orang bisa memberikan kepada orang yang dia cintai. Nabi saja tidak bisa berikan hidayatul taufik ini kepada pamannya. Abu Thalib diajak untuk masuk Islam, dia kurang berilmunya, apalagi Abu Thalib ini, paman Nabi SAW. Karena Abu Thalib ini selalu mengikut dan bersama Nabi dalam berdakwah. Di mana Nabi ada beliau. Nabi berceramah, Nabi menyampaikan pesan, Nabi menyampaikan hadis. Abu Thalib ada di situ. Abu Thalib ini tidak kurang, ilmunya tidak kurang. Tapi siapa yang menggerakkan hati untuk mengamalkan ilmu itu? Allah. Inilah disebut dengan hidayatul taufik. Ini yang banyak kita lihat pada diri kita terutama. Kita udah tahu ilmunya, tapi kadang berat masih kita untuk mengamalkannya. Dan ini yang kita lihat di banyaknya kaum muslimin, terutama para muslimat misalnya, masih banyak yang belum menutup aurat. Coba kita tanya kaum muslimat itu, kita tanya, apa hukum menutup aurat? Saya yakin dia akan mengatakan wajib hukumnya. Berarti dia sudah mendapatkan hidayah. Cuma hidayah yang pertama tadi, hidayah ilmu yang sudah dia dapatkan, penjelasan dari ustadz yang sudah dia dengarkan bahwa menutup aurat hukumnya wajib, berdosa tidak menutup aurat. Tapi siapa yang menggerakkan hatinya untuk menutup auratnya itu? Siapa yang menggerakkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hidayatul taufik. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira saya sudah di atas Islam nih, saya sudah ngaji sunnah nih, saya sudah rajin ngaji. Saya sudah rajin ngaji, menuntut ilmu, dapat ilmu, lalu kemudian ilmu itu siapa yang memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu itu? Allah. Jangan kita terperdaya dengan rajinnya kita ngaji, dengan kita ngumpulin ilmu, nuntut ilmu, rajin ngaji. Tapi yang terpenting daripada itu yang kita minta kepada Allah adalah kemudahan untuk mengamalkan ilmu itu. Inilah yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim wahdini, berikan hidayah kepadaku ya Allah. Baik. Berikutnya adalah wajuburni. Makna wajuburni. Wajuburni ini artinya adalah tutupilah ya Allah kekurangan-kekurangan yang masih aku miliki. Makanya wajuburni ini berasal dari kata al-jabar, yakunu minat naqas. Jadi menutupi apa yang kurang. Wal maknanya adalah huwa su'alullah an yatajawaz anil israf fi dzunub wal qusur fi ta'ah. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan keampunan kepada kita dari dosa-dosa yang kita miliki dan kekurangan-kekurangan dari ibadah yang kita kerjakan. Terlalu banyak kekurangan-kekurangan dari ibadah. Tidak ada ibadah kita yang sempurna, terutama ibadah sholat. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada orang yang pulang dari masjid 100% dia dapatkan pahala sholatnya. Setengah aja, setengah dari ibadah sholat itu pahalanya kita dapatkan, itu udah hebat banget. Setengahnya. Jangan berharap 100%. Berarti terlalu banyak kecacatan ibadah, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Nah, kita minta kepada Allah wajuburni, tutupi kecacatan dari banyaknya ibadah-ibadah yang aku lakukan.
Aku ngaji ya Allah nih hadir di sini. Kadang jasadku doang yang hadir di sini. Tapi konsentrasinya kemana-mana. Ya Allah kadang aku ngaji. Tapi kadang-kadang dikalahkan pula dengan rasa kantuk. Ini kan kekurangan-kekurangan dalam ibadah yang kita lakukan. Nah, tapi kita berdoa kepada Allah, wajuburni, tutup ya Allah kekurangan itu ya Allah, tutup. Masya Allah, ini luar biasa makna daripada doa ini. Dan ini doa kita bacakan dalam sholat, bukan di luar sholat. Jadi power doa itu lebih hebat lagi ketika dibaca dalam sholat. Di luar sholat aja doa itu sudah hebat, apalagi doa itu dibaca di dalam sholat. Wajuburni ya Allah. Kemudian wa'afini ini sudah banyak pembahasan kita pada doa-doa ini, karena juga sering kita baca di doa pagi, sore. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Afini maksudnya apa? Ya Allah berikan keselamatan kepadaku. Wa'afini, ya Allah berikan keselamatan kepadaku. Berikan keselamatan kepadaku di sini maksudnya adalah jika ada bala, musibah, bencana yang menimpaku, angkatlah ya Allah. Ini maksud daripada wa'afini itu. Misalnya sekarang ada fulan sedang tertimpa musibah, dia baca doa ini, wa'afini, ya Allah angkat musibah ini maksudnya. Jika musibah itu akan menimpanya, kan kita tidak tahu. Musibah ini kan siap mengintai kita, kapan saja dimanapun kita berada. Jika musibah itu belum menimpanya, ketika kita baca wa'afini, ya Allah hindari aku darinya. Masya Allah, luar biasa makna wa'afini ini. Wa'afini, selamatkan aku ya Allah. Kami ulangi lagi makna selamatkan aku di sini. Maksudnya adalah selamatkan aku di sini jika malapetaka musibah itu sudah menimpanya, maka ketika dibacakan wa'afini maksudnya adalah angkat ya Allah. Jika malapetaka itu belum menimpanya, tapi bisa jadi akan menimpanya, kita tidak tahu. Karena malapetaka ini kan kapan saja. Bisa jadi ketika keluar dari masjid, ketika kita berkendaraan, bahkan ketika kita sedang tidur, sedang kita berbaring, bahkan di tempat aman sekalipun. Apa sih tempat aman misalnya? Tempat tinggal kita. Kita tidak merasa ada kekhawatiran di sana. Di dalam rumah kita. Apakah ada orang yang terlepas dari musibah? Musibah dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun di tempat yang dia anggaplah tempat aman, yang paling aman sekalipun, tidak. Tidak ada yang bisa terlepas dari musibah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika musibah itu belum menimpanya, dia baca ini, Allahumma afini wa'afini. Selamatkanlah aku ya Allah, maksudnya hindari ya Allah. Hindari. Maka Masya Allah, kadang-kadang kita melihat ada suatu kejadian, misal beberapa video, potongan-potongan video kita melihat ada pohon yang tumbang. Itu tumbangnya nggak berapa lama kalau dia sudah lewat gitu. Kita bisa bayangkan kalau pohon itu tumbang di saat dia lewat. Ini bisa jadi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kehebatan dia dalam berkendara, tapi bisa jadi karena doa dia dalam sholat itu. Bisa jadi ada seorang muslim ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian silih berganti, tapi dengan mudahnya dia menghadapi itu. Kalau kita melihat, Masya Allah, andai kata musibah ini ditimpakan kepadaku, Masya Allah, nggak kuat saya. Tapi ada orang itu kita lihat, dia santai aja seperti biasa-biasa aja. Kenapa? Bisa jadi dia ditolong oleh Allah SWT karena doanya tadi ini. Makanya ini doa wa'afini ini jangan hanya sekedar keluar dari lisan kita saja. Tapi kita tidak tahu maksudnya apa nih wa'afini ini. Wa'afini, wa'afini. Jangan sampai nggak tahu kita maksudnya. Karena kalau kita mengatakan wa'afini, langsung terbayang bagi kita adalah kalau musibah itu ada pada diriku, ya Allah angkat.
Kalau musibah itu belum menimpaku, hindari ya Allah. Itu makna daripada wa'afini. Kemudian dilanjutkan kalimat yang berikutnya, wa'afini, apalagi selanjutnya? Warzukni. Nah, warzukni. Ya Allah, berikan aku rizki. Nah, rizki yang kita minta di sini ada dua. Rizki yang hubungannya untuk kelanjutan hidup kita di dunia, untuk kesempurnaan kebahagiaan hidup kita di dunia, yaitu adalah rizki yang halal, yang banyak, yang baik. Ini adalah rizki yang kita minta kepada Allah, yang hubungannya adalah kesempurnaan hidup kita di dunia, bahkan penyempurna kebahagiaan hidup kita di dunia. Dan rizki yang kedua juga yang tidak jangan sampai kita lupakan, yaitu minta diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan. Karena duduk di majelis seperti ini rizki atau bukan? Rizki atau bukan? Duduk di sini, ini rizki ini. Tapi manfaatnya buat kapan? Buat dunia kita atau akhirat kita? Dunia kita, akhirat kita? Akhirat. Kita dapat pekerjaan yang baik. Ini rizki atau bukan? Rizki. Tapi hubungannya dengan dunia kita. Kita sudah berpuluhan tahun di sana, kemudian naik pangkat di perusahaan itu. Ini rizki atau bukan? Rizki. Tapi hubungannya dengan kesempurnaan kebahagiaan hidup di dunia. Tapi jangan membatasi rizki Allah yang kita minta ini hanya sekedar hubungannya dengan duniawi saja. Warzukni, warzukni, beri aku rizki ya Allah, beri aku rizki. Dan di bayangan kita, rizki di sini adalah hubungannya dengan duniawi. Tidak. Yang kita minta kepada Allah, warzukni di sini tidak hanya rizki berupa duniawi, tapi rizki yang memberikan manfaat bagi kita untuk akhirat kita. Di antaranya adalah kemudahan bagi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudahan bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Seperti kemudahan kita bangun di subuh hari. Betapa banyak, ribuan, jutaan kaum muslimin gak bangun di pagi hari. Bangun-bangunnya nanti jam 8, apalagi di hari-hari libur, hari-hari tidak kerja. Mereka bangun nanti jam 9, jam 8 baru kemudian beraktivitas. Tapi kita Masya Allah, ini rezeki yang luar biasa. Belum jam 4 kadang, ada yang bangun belum jam 4, ada yang bangun jam 4, ada yang bangun jam setengah 5. Tapi dia terbangun untuk mengerjakan sholat subuh. Ini udah rezeki, tidak ada tandingannya. Setinggi apapun jabatannya, seluas apapun kekayaannya, bangun untuk sholat subuh ini rizki yang luar biasa. Jangankan untuk sholat subuhnya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuhnya aja udah nggak ada tandingannya. Dunia segala isinya ini belum menjadikan tandingan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apalagi sholat subuhnya, rizki yang luar biasa. Makanya jangan pahami warzukni, berikan aku rizki ya Allah. Jangan pahami berupa rupiah, aset. Bukan itu. Maksudnya bukan sebatas itu. Tapi yang kita minta warzukni di sini, ya Allah berikan aku kemudahan untuk mentaatimu ya Allah. Kemudahan untuk beribadah kepadamu. Karena inilah rizki yang lebih berharga daripada nilai duniawi yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah warfa'ni, maksudnya angkat aku ya Allah, angkat derajatku. Angkat derajatku di sini adalah derajatku di dunia dan terutama derajatku di akhirat. Di dunia bagaimana terangkat derajat seseorang itu? Ini saya nanya nih, bagaimana seseorang itu terangkat derajatnya di dunia? Apa yang harus dia upayakannya? Antum mau nggak diangkat derajatnya di dunia ini? Mau atau tidak? Kok agak sungkan jawabnya, agak kayak antara iya atau enggak gitu, ragu-ragu. Mau atau tidak diangkat derajatnya di dunia? Mau, Masya Allah. Kan gitu kan semangat juga saya mau jawabnya. Mau.
Kadang-kadang orang menilai terangkat derajatnya itu dengan kedudukannya di masyarakat. Apa sih kedudukannya di masyarakat? Oh, dia ternyata lurah, terangkat derajatnya. Oh, dia Pak Camat, Bupati, dan seterusnya. Kalau di perusahaan dia terangkat derajatnya karena dia pimpinan di perusahaan itu. Direkturnya, manajernya, terangkat derajatnya. Tapi warfa'ni di sini, ya Allah angkat derajatku, tentunya adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Inilah yang akan mengangkat derajat kita. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini ada yang membatasi adalah ilmu syar'i. Ada yang tidak membatasi. Selama ilmu itu mengantarkan dia kepada ketaatan, walaupun ilmu itu adalah ilmu duniawi, apakah itu ilmu kesehatan, apakah ilmu kimia, biologi, apa seterusnya, matematika. Jika ilmu itu memberikan manfaat yang besar bagi orang lain, maka dengan ilmu itu akan terangkat derajatnya. Tapi sepakat para ulama, ilmu yang akan mengangkat derajat seseorang adalah ilmu agama yang dia pelajari. Ini sepakat para ulama. Ilmu agama yang dipelajari ini adalah salah satu upaya untuk mengangkat derajat. Kalau kita semua menjawab tadi mau untuk diangkat derajatnya, jangan malas menuntut ilmu. Inilah yang akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ditekankan oleh Allah dalam firman-Nya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Darajat, tidak satu dua, tapi beberapa derajat. Ini yang pertama. Kalau mau diangkat oleh Allah SWT derajatnya, jangan bermalas-malasan menuntut ilmu. Sudahlah kita hidup di dunia ini jadi orang biasa-biasa, tidak dikenal, bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Lalu kemudian malas juga menuntut ilmu. Terus apa yang kita akan banggakan di hadapan Allah? Derajat apa yang ingin kita harapkan dari Allah SWT? Jadi duduk sebentar seperti ini jangan mengira hanya duduk sia-sia yang dilakukan. Nauzubillah. Kalau ada persangkaan seperti itu, ini duduk sia-sia ini. Ngapain sih duduk sejam lebih di sini? Habisin waktu. Mending saya pulang, sarapan, ngopi, kemudian buka tayangan televisi, dengarkan informasi, berita-berita dan seterusnya. Mungkin itu lebih bermanfaat buat saya. Nauzubillah. Ini adalah salah satu cara bagi kita untuk mengangkat derajat kita. Pertama dengan ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari, kemudian dengan beramal soleh. Inilah dua cara yang dapat mengangkatkan derajat kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memudahkan kita untuk menuntut ilmu, diberikan keistiqomahan kepada kita di atas iman, di atas ilmu, dan diberikan kemudahan untuk beramal soleh dari ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam jama'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.